Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Komaria, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia. Saya kelas Kimia C, Universiti Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi kinetika kimia. Kita langsung aja. Apa sih kinetik kimia itu? Kinetik kimia ialah ilmu yang membahas tentang kecepatan reaksi kimia tersebut berlangsung. Dan sedangkan termodinamika adalah ilmu yang membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung. Nah, untuk reaksi terdapat dua, reaksi secara lambat dan cepat. Contoh dari reaksi secara lambat ada pembentukan karang gigi. Dalam pembentukan karang gigi ini bisa memerlukan berminggu-minggu, bulan, ataupun tahun. Nah, pembentukan plak atau karang gigi ini pada permukaan gigi disebabkan oleh biofilm yang dibentuk oleh bakteri yang saling menempel pada permukaan gigi. Bakteri terikat dalam matriks yang diproduksi oleh zat polimer ekstraseluler. Dalam biofilm gigi, Streptococcus mutans adalah bakteri utama. Jadi Streptococcus mutans ini adalah bakteri utama yang menghasilkan matriks polisakarida ekstraseluler. Dari bakteri inilah yang bereaksi dalam pembentukan karang gigi. Lanjut contoh yang kedua. Contoh reaksi kimia secara cepat. Untuk reaksi kimia secara cepat adalah terjadinya bom atom. Pada terjadinya bom atom ini tidak memerlukan minggu, tahun, ataupun bulan. Terjadinya bom atom ini bisa saja pada hari itu. Bom atom meledak atau pecah menjadi dua inti atom. Jadi, bom atom itu bekerja dengan memecah inti atom dikarenakan bom atom merupakan senjata nuklir tipe fisi. Fisi yang menggunakan reaksi fisi. Nah, reaksi fisi nuklir adalah peristiwa inti atom menjadi dua atau tiga bagian inti lainnya yang lebih ringan. Jadi, proses reaksi biasanya berawal dari penetrasi partikel elemen terneutron ke dalam inti atom yang kemudian menjadi tidak stabil dan akhirnya pecah menjadi dua inti atom. Itu adalah contoh reaksi kimia secara cepat. Sekarang kita lanjut ke laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan zat bereaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk atau zat hasil reaksi dalam satuan waktu. Sini ada contoh. A sama B itu adalah reaktan dan B itu adalah produk.
Karena konsentrasi A berkurang dan konsentrasi B terus bertambah seiring berjalannya waktu, maka laju perubahan konsentrasi masing-masing dapat ditentukan sebagai A min delta A V A min delta A per delta T. Dan untuk yang V B sama dengan A delta B per delta T. Delta A di sini adalah perubahan konsentrasi reaktan A per perubahan waktu. Dan untuk yang B di sini adalah perubahan konsentrasi produk per perubahan waktu. Produk memiliki nilai negatif, sedangkan reaktan memiliki nilai positif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan laju reaksi. Yang pertama ada luas kontak, mohon maaf tadi untuk produk itu memiliki nilai positif dan untuk reaktan memiliki nilai negatif. Nah, tadi kita bahas dari faktor yang menyebabkan kecepatan laju reaksi itu ada 4. Itu luas kontak, konsentrasi reaktan, suhu reaksi, dan yang terakhir adanya katalis. Pada luas kontak, semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Contohnya pada gambar tersebut, air yang berada di bak mandi itu terlihat jernih meskipun terdapat ion-ion yang berpotensi terbentuknya oksida dan terbentuk jika ada kontak antar air dan daerah sekitarnya. Jadi di gambar yang kedua ini ada kontak antara air dengan daerah sekitarnya, dengan daerah kamar mandi. Jadi di situ ada plak seperti kotor di kamar mandi, plak-plak gitu. Terus yang kedua ada konsentrasi reaktan. Untuk konsentrasi reaktan, semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan semakin besar sehingga semakin banyak atau cepat. Contohnya seperti pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, pada pasar modern untuk pengunjungnya kan lebih sedikit. Nah, jadi pasar modern kontak antar pembelinya itu lebih sedikit daripada pasar tradisional. Tuh bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, di situ pada pasar modern kan terlihat sepi. Jadi kontak antar pembelinya itu mungkin lebih sedikit. Nah, untuk pasar tradisional pada gambar yang kedua itu terdapat banyak pengunjung. Jadi akan terjadi kontak antar pengunjung sehingga menimbulkan reaksi. Reaksinya itu bisa berupa apa aja? Kan bisa reaksi saling menyapa atau mengobrol. Nah, untuk suhu reaksi, jika suhu dinaikkan, reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Nah, proses ini contohnya seperti proses pelarutan gula. Gula jika kita larutkan ke dalam air panas, maka akan cepat terlarut daripada menggunakan air dingin. Karena suhu pada air panas lebih tinggi, jadi reaksi pelarutan gula itu akan menjadi lebih cepat. Nah, yang keempat adanya katalis. Di mana ketika saat kita mengunyah makanan,
Disarankan mengunyah lebih lama karena ada enzim amilase yang menghasilkan air liur, yang dihasilkan oleh air liur. Enzim ini sangat bermanfaat, akan memecah karbohidrat sehingga lebih mudah dicerna oleh lambung kita. Nah, enzim ini adalah katalis yang dimaksud tadi. Pada pengukuran laju reaksi berasal dari percobaan, bukan dari teori yang dihitung kemudian ditentukan. Nah, untuk hukum laju reaksi adalah pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Perlu diketahui nilai konstanta laju dan orde reaksi yaitu X dan Y hanya dapat diperoleh dari percobaan. Kita lanjut. Lanjut pada orde reaksi. Orde reaksi adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Perlu diketahui bahwa penentu orde reaksi dapat diturunkan dari persamaan reaksi, tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan saja, seperti saya yang bilang di atas. Seperti saya yang katakan di atas, nilai konstanta laju dan orde reaksi X dan Y hanya dapat diperoleh dari percobaan saja. Di sini ada A plus B, C plus D dengan persamaan laju KA pangkat X B pangkat Y. V sama dengan KA. Di sini V itu adalah laju reaksi sama dengan ketetapan laju konsentrasi zat A dalam mol per liter pangkat X dan konsentrasi zat B dalam mol per liter pangkat Y. X dan Y adalah orde atau pangkat konsentrasi masing-masing A dan B terhadap persamaan laju reaksi. Jadi setiap reaksi dalam contoh di atas berarti nilainya adalah X plus Y. Kita lanjut ke orde 0. Nah, orde 0 atau orde reaksi 0 merupakan suatu reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksi apabila perubahan konsentrasi reaksi tidak memenuhi laju reaksi. Nah, bila diplot konsentrasi suatu reaksi sumbu X versus laju reaksi sumbu V, maka akan didapatkan grafik seperti ini. Terdapat gambar grafik orde 0. Yang kedua ada orde 1. Kedua ada orde 1. Salah satu pereaksinya apabila perubahan konsentrasi pereaksinya tidak memenuhi laju reaksi. Bila diplot konsentrasi suatu pereaksi sumbu X versus laju reaksi atau sumbu V, maka akan didapatkan grafik seperti ini, seperti pada gambar. Dan untuk orde 2, suatu reaksi disebut orde 2 terhadap salah satu pereaksi jika
laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Sebagai contoh, bila konsentrasi per reaksi dilipat duakan atau dilipat gandakan, maka laju reaksi akan menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali lipatnya. Bila diplot akan didapat kurva seperti ini atau grafik seperti ini, terdapat pada gambar. Kita lanjut ke waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada saat waktu paruh tersebut sama dengan konsentrasi mula-mula. Pertama ada ordinal. Persamaan lajunya adalah V Ka pangkat 0 sama dengan K. Untuk hubungan konsentrasi dengan waktu, A pangkat 0 min A pangkat T sama dengan KT. Waktu paruh, sehingga untuk mengetahui waktu paruh dilambatkan T setengah, yakni waktu yang diperlukan ketika A pangkat T sama dengan setengah A pangkat O. Untuk A, di mana A pangkat T ini konsentrasi reaktan pada waktu A pangkat 0 konsentrasi reaksi awal. Jadi K di sini adalah konstanta laju reaksi dan T ini adalah waktu reaksi. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan. Kita lanjut pada orde 1. Di mana orde 1 persamaannya adalah V sama dengan Ka. Hubungan konsentrasi dengan waktu konsentrasi reaksi awal per konsentrasi reaksi waktu sama dengan KT, atau konsentrasi waktu per konsentrasi reaksi awal sama dengan min KT. Waktu paruhnya adalah T setengah sama dengan 0,693 per K. Sehingga untuk mengetahui waktu paruh dilambangkan T setengah, yakni waktu yang diperlukan ketika konsentrasi reaksi waktu sama dengan setengah dari konsentrasi reaksi awal. Orde 2 yang terakhir, orde 2 adalah persamaan lajunya adalah V Ka pangkat 2. Hubungan konsentrasi dengan waktu sama dengan 1 per konsentrasi perubahan waktu min konsentrasi reaksi waktu min 1 per konsentrasi reaksi awal sama dengan KT. Waktu paruhnya adalah T setengah sama dengan 1 per konstanta laju reaksi konsentrasi per reaksi awal. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.